Safdah TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia, yaitu di bulan Ramadan. Hari-hari yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua merupakan karunia dan juga nikmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kesempatan dipertemukan dengan bulan Ramadan merupakan kesempatan yang begitu besar, yang mungkin tidak semua orang mendapatkannya. Kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah sehingga bisa melakukan aktivitas ibadah, ketaatan kepada Allah Tabaraka wa taala. Dan tidak terasa Ramadan yang kita lalui ini sudah berlalu 7 hari, dan ini merupakan hari yang ke-8. 1 pekan kita melalui Ramadan yang harus kita evaluasi, yang harus kita jadikan satu momen untuk melakukan introspeksi diri, muhasabah apa yang sudah kita lakukan selama 1 pekan berjalan. Apakah kita sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita sudah mendapatkan itqum minan nar, pembebasan dari api neraka? Yang 1 pekan berlalu, kesempatan itu telah hilang dari hadapan kita. Hanya sisa waktu yang ada. Dan ingat, bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala katakan ayyaman ma'dudat. Hanya beberapa hari saja. Waktu yang begitu singkat. Ketika kita memaknai ayyaman ma'dudat 1 bulan, maka terasa berat. Kok lama? Tapi ketika ayyaman ma'dudat disebut dengan beberapa hari, maka akan terasa begitu cepat. Kesempatan-kesempatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita hilang 1 demi 1, hari demi hari. Apakah kita sudah mendapatkannya? Padahal kesempatan itu Allah Ta'ala berikan dari mulai malam pertama. Begitu masuk tenggelam matahari di akhir bulan Sya'ban, kita masuk bulan Ramadan, malam pertama, saat itu juga Allah Subhanahu wa taala telah membuka lebar-lebar pintu langit, membuka lebar-lebar pintu surga, dan menutup rapat-rapat pintu-pintu neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila malam pertama di bulan Ramadan, dimulai dari malam pertama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sufidatis syayatin wa maradatul jin. Setan dan jin yang durhaka dibelenggu. Para setan, jin yang durhaka, semua dibelenggu. Selain itu, wa ghulliqat abwabun nar falam yuftah minha bab. Ditutup pintu-pintu neraka dan tidak ada satu pintu pun yang dibuka. Tidak ada satu pintu pun yang terbuka. Subhanallah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua menutup sarana yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka, sehingga Allah Subhanahu wa taala tutup rapat-rapat pintu-pintu neraka dan tidak ada satu pintu pun yang terbuka. Semuanya ditutup. Dan tentunya dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, wa futihat abwabul jannah wa lam yughlaq minha bab. Dibuka pintu-pintu surga sehingga tidak ada satu pintu pun yang tertutup. Yang menggambarkan akan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita memperbanyak amal saleh dan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa taala. Setan, jin dibelenggu. Pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka. Wa yunadi munadin, kemudian ada malaikat yang menyerukan, dan itu setiap malam. Para malaikat dari mulai malam pertama sampai nanti malam terakhir menyerukan. Malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diserukan? Ya baghiyal khairi aqbil. Wahai orang-orang yang cinta dengan kebaikan, yang senang dengan kebaikan, aqbil, kemari. Allah Subhanahu wa taala buka pintu surga selebar-lebarnya sehingga tidak ada satu pintu pun yang tertutup. Kemari. Bulan Ramadan telah datang. Jangan menyia-nyiakan kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya, karena Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala. Jangankan yang wajib, yang sunnah, Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahalanya. Kemudian dia pun menyerukan, wa ya baghiyasy-syarri aqsir. Wahai orang-orang yang bergelimang dengan dosa, bergelimang dengan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, keburukan, maksiat, aqsir, berhentilah. Allah Subhanahu wa taala tutup pintu-pintu neraka. Allah belenggu setan-setan dan jin yang durhaka. Berhentilah kalian dari keburukan-keburukan tersebut. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walillahi utaqa'u minan nar. Allah Subhanahu wa taala memiliki orang-orang yang akan dibebaskan dari api neraka. Ada orang-orang yang dibebaskan atau akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Kapan? Wa dzalika kulla lailah. Itu setiap malam. 8 malam berlalu, 8 malam hilang kesempatan itu, dan kita tidak tahu apakah kita sudah mendapatkan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Apakah kita termasuk orang-orang yang dibebaskan dari api neraka ketika Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Sepekan berlalu, ini merupakan introspeksi kita, muhasabah kita. Ada beberapa hari ke depan yang kita harus lebih bersungguh-sungguh lagi. Jangan sampai sepekan berlalu begitu saja kemudian tidak ada semangat untuk bersungguh-sungguh, karena bulan Ramadan adalah bulan jihad. Bulan kita bersungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
tidak saja hanya di malam-malam harinya Allah Subhanahu wa taala memiliki orang-orang yang akan dibebaskan dari api neraka. Sehingga mungkin kita lebih semangat ibadah di malam hari, di siang harinya kita habiskan dengan tidur ataupun hal-hal yang sia-sia. Karena di siang hari pun ada orang-orang yang akan dibebaskan dari api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi tabaraka wa ta'ala utaqa'u fi kulli yawmin wa laylatin," yakni fi Ramadan. "Wa inna likulli muslimin fi kulli yawmin wa laylatin da'watun mustajabah." Subhanallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, inna lillahi tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala memiliki utaqa'u, orang-orang yang akan dibebaskan, itu dibebaskan dari api neraka, fi kulli yaumin wa lailah, pada setiap hari dan malamnya, yakni fi Ramadan, yaitu di bulan Ramadan. Jadi tidak hanya malam saja, di siang harinya. Dan ini berarti mulai dari setelah selesai subuh sampai tenggelam matahari. Ada orang-orang yang akan dibebaskan dari api neraka. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa inna likulli muslimin fi kulli yaumin wa lailatin da'watun mustajabah." Dan sesungguhnya bagi setiap muslim pada setiap hari dan malamnya ada doa yang mustajab. Doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang apa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istilahnya jor-joran, Allah Subhanahu wa taala memberikan promo. Adakah kita yang mau ngantri sebagaimana beberapa hari yang lalu kita ngantri minyak goreng? Padahal tidak banyak kebaikan yang kita dapat. Akankah kita biarkan Ramadan begitu saja yang Allah Subhanahu wa taala janjikan akan ada orang-orang yang akan dibebaskan dari api neraka baik malam ataupun siang harinya? Ada doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di waktu yang sangat istimewa di akhir hari, ketika seorang muslim menanti datangnya waktu berbuka. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi ta'ala 'inda kulli fitrin utaqa'u minan nar wa dzalika kulla lailah." Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala memiliki 'inda kulli fitrin, pada setiap waktu berbuka, utaqa'u minan nar, orang-orang yang akan dibebaskan dari api neraka, wa dzalika kulla lailah, itu setiap malam. Makanya sebagai suami yang baik, bantulah istri-istrinya untuk menyiapkan makanan jauh sebelum waktu berbuka. Berikan beberapa saat waktu menjelang berbuka untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ketika sudah mepet berbuka baru sibuk dengan yang namanya makanan. Waktu yang begitu istimewa dihabiskan untuk hal yang mungkin bisa dilakukan sebelum itu. Ini dianggap sepele. Oke, saya kan sedang menyiapkan makanan untuk keluarga, untuk suami, untuk anak-anak. Iya, itu adalah amal soleh. Tapi kalau seandainya itu dilakukan sebelumnya, kemudian beberapa saat, setengah jam, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu yang istimewa itu. Bukankah kita sanggup lama di depan televisi, di depan handphone sampai berjam-jam? Apakah kita merasa lelah hanya setengah jam atau mungkin seperempat jam menjelang waktu berbuka, yang di situ ada kesempatan untuk meraih dibebaskan dari api neraka? Sepekan kesempatan itu telah hilang dan kita belum tahu bagaimana nasib kita. Dan ini harus menjadi penyemangat bagi kita di hari-hari ke depan. Mulai hari ini berjanji pada diri kita untuk betul-betul bersungguh-sungguh melakukan berbagai macam ketaatan,
ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan ampunan. Karena orang yang berpuasa, orang yang melaksanakan salat malam atau salat tarawih di bulan Ramadan, bahkan yang beribadah di Lailatul Qadar, salat malam pada malam tersebut karena keimanan dan mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bahkan kalau seandainya di bulan Ramadan kita tidak bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan lebih sulit kita meraihnya di selain bulan Ramadan. Bahkan kita termasuk orang yang dikatakan celaka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita sudah dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kemudian bulan Ramadan berlalu selesai, sedangkan kita belum diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Raghiba anfu rajul dakhala alaihi Ramadan thumma ansalah qabla an yughfar lah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Raghiba anfu rajul." Raghiba anfu rajul itu artinya satu bentuk kehinaan ketika seseorang hidungnya menempel di tanah, dan satu ungkapan untuk kecelakaan, celaka seseorang. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Rahmah, Nabi yang penuh dengan kasih sayang. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam disakiti, mendapatkan perlakuan yang tidak baik, bahkan sampai giginya patah, mukanya berdarah-darah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melaknat pelakunya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaumku karena mereka tidak mengetahui. Tapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan celaka seseorang, amalan apa, perbuatan apa yang sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan celaka, mendoakan celaka? Amalan apa gerangan? Perbuatan apa yang telah dilakukan sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan seperti itu? Dakhala alaihi Ramadan. Dia telah masuk bulan Ramadan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan. Tsumman salah, kemudian bulan Ramadan selesai. Qabla an yughfaralah, sebelum dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal asbabul maghfirah, sebab-sebab ampunan itu begitu banyak. Allah Subhanahu wa taala berikan, Allah beberkan pada siang dan malam harinya. Yang apabila seorang muslim bersungguh-sungguh menggunakan waktunya untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menggunakan waktu-waktu mustajab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mustahil untuk dia raih. Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum, ini merupakan nasihat yang saya harapkan bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi dan juga bagi orang-orang yang ingin mendapatkan kebaikan dengan nasihat tersebut. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.